Nah, teman-teman, pada minggu ini kita akan memulai bersama-sama ibadah kita. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian Selamat Pagi Bapa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah mengumpulkan kita agar kita bisa hadir di tempat ini. Tuhan berkati ibadah kami dari awal hingga selesai agar bisa lancar dengan baik. Berkati juga teman-teman semua yang sudah menonton, mempersiapkan dirinya untuk menonton ibadah ini. Berkati mereka, berikan mereka kesehatan, kekuatan. Tuhan, itu saja doa kami Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Nah teman-teman, kita mau terus bersuka cita memuji Tuhan. Dengan tetap berdiri, kita akan angkat pujian Happy Ayah dengan gerakannya ya. Siapkan hati kita mendengar firman Tuhan. Mari kita angkat pujian setinggi-tingginya lagi. Lebih tinggi kasih Yesus.
Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa dulu. Adik-adik ikuti Lause berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih pada hari ini setiap kami boleh ikut sekolah minggu. Tuhan, kami sudah siap mendengarkan firman Tuhan. Tuhan berkati Lause yang bercerita. Tuhan juga berkati setiap kami yang mendengarkan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah siap mendengarkan cerita firman Tuhan. Amin. Ya, adik-adik silahkan duduk kembali. Adik-adik, apa kabarnya semua nih di rumah? Mau seharap adik-adik dalam kondisi sehat selalu. Nah, sekarang kan sudah pada masuk sekolah nih buat adik-adik yang kelas tengah dan kelas besar. Mau seharap adik-adik boleh belajar dengan rajin dan boleh mengikuti setiap pelajaran dengan baik. Lause mau tanya nih sama adik-adik. Adik-adik ingat nggak? Besok kita mau memperingati hari apa? Ayo coba tebak. Coba ingat-ingat besok kita memperingati apa? Lause nggak dengar apa? Ya, betul sekali. Besok kita memperingati hari 17 Agustus, hari kemerdekaan bangsa kita. Apa sih kemerdekaan itu? Adik-adik tahu nggak? Jadi kemerdekaan itu saat bangsa kita, bangsa Indonesia, boleh lepas dari penjajah. Boleh lepas dari orang-orang yang menjajah negara kita. Jadi waktu negara kita dijajah, negara kita tuh dipaksa untuk bekerja dan hasil buminya, baik uangnya, semuanya diambil oleh negara yang menjajah kita. Tapi setelah kita merdeka pada tahun 45, kita akhirnya bisa mengusahakan dan kita boleh mengerjakan untuk negara kita sendiri. Hasil buminya, mengelolanya, kita bisa mengelolanya sendiri. Jadi setelah kita merdeka, kita menjadi orang yang benar-benar mandiri, bekerja untuk negara kita sendiri. Nah, hari ini Lause mau cerita sama adik-adik tentang bangsa Israel yang keluar dari tanah Mesir. Jadi Tuhan menuntun bangsa Israel untuk boleh bebas dari bangsa Mesir. Nah, adik-adik tahu tidak, kenapa sih bangsa Israel bisa ada di Mesir? Nah, jadi adik-adik ingat ya, dulu ceritanya tentang Yusuf. Jadi dulu Yusuf, dia dibuang oleh saudara-saudaranya ke dalam sumur. Lalu ada pedagang yang lewat dan diambillah Yusuf dan dijual ke Mesir untuk menjadi budak di Mesir. Tetapi walaupun saudara-saudaranya mereka rekakan yang jahat untuk Yusuf, Allah tetap mereka rekakan yang baik untuk Yusuf. Akhirnya Yusuf bisa jadi orang nomor 2 di Mesir, menjadi orang kepercayaan di Mesir. Singkat cerita, terjadi kelaparan yang hebat di seluruh dunia. Akhirnya semua negara, semua bangsa itu dilanda kelaparan yang hebat. Tapi tidak di Mesir. Karena apa? Karena Yusuf berhasil menafsirkan, mengartikan mimpi Raja Firaun. Akhirnya bangsa Mesir bisa menyimpan gandum waktu masih musim panen. Akhirnya waktu musim kelaparan tiba, di Mesir tetap ada gandum, tetap ada makanan. Nah, akhirnya Yusuf membawa anak-anaknya, membawa keluarganya untuk datang tinggal di Mesir bersama Yusuf. Nah, begitulah awal mula cerita kenapa bangsa Israel bisa ada di negeri Mesir. Tapi saat waktu sudah berlalu, raja mulai berganti. Akhirnya raja yang baru itu tidak mengenal Yusuf dan dia akhirnya menindas bangsa Israel. Akhirnya bangsa Israel dipaksa untuk bekerja, dipaksa untuk melakukan kerja-kerja yang berat dan mereka disiksa. Sampai akhirnya Tuhan mengirim Musa, Tuhan mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari Mesir, untuk membawa keluar bangsa Israel kembali ke tanah perjanjian, yaitu tanah Kanaan. Nah, adik-adik tahu mereka berapa lama ada di sana? Bangsa Israel ada di sana selama 430 tahun, waktu yang sangat panjang. Akhirnya, waktu Musa akan membawa pergi bangsa Israel dari tanah Mesir, itu tidak mudah. Tapi Tuhan melakukan berbagai macam mukjizat. Salah satunya Tuhan mengadakan 10 tulah. Adik-adik tahu apa saja 10 tulah itu? Ya, Tuhan memberikan 10 tulah untuk bangsa Mesir, untuk keluarga Mesir. Tulah yang pertama itu adalah air menjadi darah, sehingga semua air yang ada di sungai Nil itu berubah menjadi darah dan berbau busuk. Jadi bangsa Mesir tidak dapat meminumnya, semua airnya menjadi darah. Itu tulah yang pertama.
tulah yang kedua ada apa? Tulah yang kedua ada katak. Ada katak muncul di mana-mana. Katak masuk ke istana, kataknya masuk ke rumah-rumah warga Mesir. Yang ketiga itu ada nyamuk. Segala debu tanah itu berubah menjadi nyamuk. Jadi ada nyamuk di mana-mana di wilayah Mesir. Yang keempat ada lalat pikat. Di setiap tanah dan juga di setiap rumah-rumah orang Mesir ada lalat-lalat pikat yang banyak sekali jumlahnya. Lalu yang kelima ada penyakit sampar pada ternak, sehingga ternak-ternak warga dari Mesir akhirnya mati karena terkena penyakit sampar. Lalu yang keenam ada bara panas seperti gelembung yang jatuh kepada manusia dan juga kepada hewan-hewan di Mesir. Lalu yang ketujuh ada hujan es yang dahsyat. Yang kedelapan ada belalang yang menutupi seluruh wilayah Mesir. Banyak sekali belalang itu. Ada di istana, ada di rumah, ada di jalan-jalan di daerah Mesir. Lalu yang kesembilan ada gelap gulita selama 3 hari. Sehingga semua warga Mesir tidak dapat melakukan apa-apa selama 3 hari. Karena gelap gulita meliputi semua wilayah Mesir. Dan yang ke-10, anak-anak sulung mati, baik anak sulung dari manusia maupun dari hewan. Tapi itu hanya terjadi untuk warga Mesir. Tuhan tetap melindungi bangsa Israel yang ada di Mesir. Daerah bangsa Israel tidak terkena tulah itu. Tuhan menjaga mereka. Akhirnya setelah ke-10 tulah itu, Firaun, Raja Mesir membebaskan bangsa Israel untuk pergi keluar dari daerah Mesir. Akhirnya berangkatlah bangsa Israel keluar dari Mesir. Nah, adik-adik tahu penyertaan Tuhan tidak cukup sampai situ. Tuhan terus menyertai bangsa Israel ketika mereka akan melewati padang gurun, ketika mereka berjalan menuju tanah Kanaan melewati padang gurun. Apa saja sih penyertaan Tuhan? Tuhan menyertai mereka dengan tiang api dan tiang awan. Tiang awan pada waktu siang untuk menuntun langkah mereka, untuk menuntun mereka berjalan, dan tiang api pada malam hari agar tetap mereka mempunyai cahaya untuk dapat berjalan, sehingga bangsa Israel tetap bisa melakukan perjalanan baik waktu siang maupun waktu malam. Lalu yang kedua, Tuhan juga membelah laut Teberau menjadi 2 agar bangsa Israel bisa lewat ketika mereka dikejar oleh pasukan Mesir. Akhirnya Tuhan membelah laut Teberau menjadi 2, bangsa Israel lewat di tengahnya. Tetapi ketika pasukan tentara Mesir mengikuti mereka, tiba-tiba air tersebut menutup kembali, sehingga pasukan tentara Mesir akhirnya tenggelam. Yang ketiga, Tuhan menurunkan roti dari langit, sehingga setiap hari bangsa Israel dapat makanan. Mereka memungut semua roti-roti untuk sehari, karena besok Tuhan akan menurunkan roti lagi. Lalu Tuhan juga memberikan sumber air kepada mereka agar mereka bisa minum. Lalu Tuhan juga memberikan kemenangan kepada bangsa Israel ketika mereka berperang melawan bangsa lain. Tuhan terus menyertai perjalanan bangsa Israel dari keluar dari Mesir di tengah padang gurun sampai akhirnya mereka tiba di tanah Kanaan. Nah, adik-adik sudah mendengar cerita, adik-adik tahu tentang kebebasan bangsa Israel dari Mesir dan juga kemerdekaan bangsa Indonesia dari penjajah. Nah, tapi ada satu cerita yang saya mau kasih tahu juga untuk adik-adik ingat. Adik-adik harus ingat kalau setiap kita juga sudah dimerdekakan, sudah dibebaskan dari dosa. Adik-adik harus ingat kisah kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosanya Lose dan juga untuk menebus dosanya adik-adik semua. Tuhan mati untuk membebaskan kita dari dosa. Tuhan mati untuk memerdekakan kita dari dosa, sehingga kita sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa hidup bebas dari dosa. Kita boleh hidup seturut dengan apa yang Tuhan mau. Jadi adik-adik harus terus belajar untuk hidup menjauhi dosa-dosa. Kita harus hidup bebas dari dosa-dosa itu. Kita tidak boleh menyontek, kita harus dengar orang tua kita harus rajin beribadah, rajin menolong orang tua kita, rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, dan juga rajin belajar. Karena kita anak-anak Tuhan yang sudah dimerdekakan dari dosa. Jangan lupa ya adik. Oke? Nah, kita sama-sama akan
berdoa menutup firman Tuhan hari ini. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini kami boleh sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan, tolong setiap kami agar boleh menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh hidup bebas dari dosa. Kami boleh dimerdekakan dari dosa Tuhan. Kami boleh jadi anak-anak Tuhan seturut kehendak-Mu. Tuhan, kami mau serahkan waktu kami, hidup kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, ayat hafalan untuk minggu ini itu terambil dari Roma 6 ayat 18. Nah, untuk adik-adik kelas balita itu Roma 6 ayat 18 yang A. Apa itu? Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Jadi buat adik-adik yang kelas balita itu Roma 6 ayat 18A. Kamu telah dimerdekakan dari dosa. Untuk yang kelas tengah dan kelas besar itu Roma 6 ayat 18. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Jangan lupa dihafalkan ya dan diingat terus setiap hari supaya kita terus ingat kalau kita sudah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Ya adik-adik, aktivitas kita minggu ini adik-adik akan membuat seperti ini. Jadi membuat perjalanan bangsa Israel untuk kembali ke tanah Kanaan. Mereka melewati laut Keberau yang terbelah dua. Nah, lalu sediakan adik-adik kertas seperti ini. Yang biru adik-adik akan potong supaya menjadi air yang terbelah menjadi dua. Kemudian nanti airnya adik-adik tempel di tanahnya yang warna orange ini. Lalu adik-adik mewarnai bangsa Israel, orang-orang dari Israel ini yang akan adik-adik tempel melewati laut Keberau. Nah, buat adik-adik yang kelas balita, nanti dibantu sama orang tuanya di rumah ya untuk mewarnai, menggunting dan juga menempel. Oke, selanjutnya saya serahkan kembali kepada Skivo. Tuhan Yesus memberkati. Teman-teman, kita tadi sudah mendengarkan firman Tuhan dan kita sebagai anak Tuhan tidak mau berbuat dosa lagi. Mari kita bangkit berdiri, kita angkat pujian dosa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu. Hari ini kami boleh belajar firman Tuhan, boleh memuji Tuhan, boleh beribadah di hadapan Tuhan. Kami bersama-sama berdoa buat situasi bangsa kami dalam situasi corona. Kami mohon Tuhan melindungi kami semua, anak-anak sekolah minggu, supaya kami tetap kuat, sehat di dalam pemeliharaan Tuhan.
Terima kasih, kami akan mengakhiri ibadah kami. Kiranya Tuhan memberkati kami semua. Ini doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.